Nah, jadi setelah aku berunding sama suami aku juga mutusin untuk milih anjuran dari bidan untuk persalinannya tuh lewat sesar. Jadi itu aku nggak langsung pulang, makanya aku sedih karena aku nggak bisa ketemu sama anak-anak lagi. Karena kan siapa sih bunda-bunda yang nggak takut atau langsung parno pikirannya kalau udah mendengar kata operasi, apalagi itu operasi sesar. Assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda dan mama semua. Apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia ya. Amin. Seperti judul yang aku buat ya bunda-bunda. Jadi hari ini tuh aku mau sedikit sharing. Aku mau sedikit cerita-cerita kenapa sampai akhirnya aku persalinan itu secara sesar. Jadi sebelumnya juga karena ada yang nanya, ada yang komen, ada yang chat aku juga, terus juga sempat ada yang menjudge juga kenapa harus lahiran sesar gitu. Karena ada banyak beberapa orang yang bilang kalau orang ibu yang melahirkan secara sesar itu katanya belum berjuang, atau ibu melahirkan secara sesar itu belum sepenuhnya menjadi seorang ibu. Itu salah. Aku bilang itu salah. Jadi kita harus tetap mensupport seorang ibu yang melahirkan, mau baik lewat sesar ataupun normal, karena semua itu pasti bukan keinginan seorang ibu untuk melahirkan anaknya secara sesar. Mungkin ada beberapa juga yang memilih untuk melahirkan sesar, tapi baik lagi kalau aku pribadi kalau bisa memilih, aku tuh lebih milih lahiran secara normal. Karena kalau sebelumnya pengalaman aku melahirkan normal itu pemulihannya tuh lebih cepat ya bunda-bunda. 1 hari atau 2 hari aku udah bisa rutinitas, bisa aktivitas seperti semula. Nah, ini pengalaman aku, ini sudah hari ke eh, udah hampir 6 hari aku tuh masih belajar jalan, walaupun aku sudah lancar jalan, cuma memang jalannya itu masih sambil menahan rasa sakit, dan aku belum bisa aktivitas kayak yang terlalu berat. Jadi aku tuh alhamdulillah masih dibantu sama suami aku, sama neneknya anak-anak. Jadi kalau untuk handle aku belum bisa sendiri. Jadi itu memang aku ngerasain tuh pemulihan setelah operasi sesar itu lumayan sakit. Apalagi jujur kalau aku udah lagi habis bangun tidur, itu aku agak sedikit sedih karena butuh waktu sekitar 20 menit untuk aku bisa duduk, bisa bangun. Apalagi kalau aku lagi, si dede bayinya lagi nangis, terus mau menyusui, aku mau bangun untuk duduk buat ngangkat dia, itu aku sambil sedih, sambil nangis, karena memang susah untuk bangun sendiri, butuh waktu 20 menit untuk bisa bangun. Nah, makanya aku bilang kita nggak boleh menjudge seorang ibu yang melahirkan secara sesar. Nah, balik lagi ke cerita kenapa aku bisa persalinan sesar. Jadi kalau teman-temannya udah nonton video aku yang di beberapa minggu yang lalu, aku sempat bilang kalau HB aku tuh sempat turun di minggu ke-36 kalau nggak salah. Jadi HB aku tuh rendah, karena itu cukup bahaya kalau untuk seorang ibu hamil. Kalau HB-nya rendah untuk melahirkan secara normal, karena nanti bisa pendarahan. Jadi aku masih ada waktu untuk menaikkan HB aku. Aku kemarin tuh sempat konsumsi jus buah bit. Jadi apa aja aku lakuin supaya HB aku naik. Singkat cerita, saat usia kandungan aku 38 minggu aku tuh USG. Dan alhamdulillah saat USG itu aku sudah pembukaan 2, karena memang aku udah merasakan tuh nggak nyaman saat jalan, duduk itu udah nggak nyaman, udah berasa sakit. Ternyata waktu bidan periksa itu sudah pembukaan 2. Jadi aku udah sedikit senang ya nih ya bunda-bunda, karena memang sebentar lagi akan terima gelombang cinta atau bahkan ketemu lagi sama si dede. Setelah beberapa hari dari aku USG itu waktu usia 30 minggu tuh hari Minggu waktu aku USG, dan beberapa hari setelah USG itu aku tuh suka makin berasa kayak sakit, suka kontraksi, suka perutnya kenceng, cuma memang belum yang intens. Nah, tiba
di hari Kamis tanggal 18 November aku tuh bilang sama suami aku untuk periksa aja ke klinik. Aku bilang siapa tahu udah pembukanya udah nambah, makanya aku ajak suami aku untuk periksa aja gitu. Akhirnya setelah Isya aku datang ke klinik untuk periksa. Itu aku cuma niatnya kontrol biasa ya bunda-bunda, jadi aku nggak bawa apa-apa, anak-anak juga nggak ikut, aku titip di neneknya, jadi aku berangkat sama suami aku aja. Setelah aku datang ke klinik sama bidannya diperiksa, alhamdulillah HB aku naik. Aku tuh seneng, akhirnya HB aku 12, itu udah batas normal, udah alhamdulillah bisa melakukan persalinan secara normal. Tapi saat diperiksa detak jantung bayi aku, ternyata detak jantung bayi aku tuh tinggi, cepat, jadi 180, sedangkan seharusnya detak jantung bayi itu 160. Akhirnya bidan nyaranin untuk aku dipasang oksigen dulu selama setengah jam, jadi mau lihat dulu apa selama setengah jam nanti diperiksa detak jantung bayinya sama tetap cepet, jadi akan dilakukan operasi. Jadi bidan udah mengasih tahu pilihannya seperti itu. Nah, singkat cerita setelah aku setengah jam dipasangin oksigen lewat infus juga, ternyata detak jantung bayinya tuh setiap kontraksi itu tetap sama cepat 180, dan bidan menyarankan untuk aku cepat melakukan operasi karena kalau ditunda dia nggak bisa menjamin besok atau beberapa jam kemudian akan apa yang terjadi. Jadi dengan berat hati juga, sebenarnya itu pengalaman pertama aku pun kaget, aku bingung, sempet nangis, sempet ya mikirin anak-anak di rumah. Nah, jadi setelah aku berunding sama suami aku juga mutusin untuk milih anjuran dari bidan untuk persalinannya tuh lewat sesar. Jadi itu aku nggak langsung pulang, makanya aku sedih karena aku nggak bisa ketemu sama anak-anak lagi. Karena kan siapa sih bunda-bunda yang nggak takut atau langsung parno pikirannya kalau udah mendengar kata operasi, apalagi itu operasi sesar. Apalagi juga ini pengalaman pertama aku melahirkan secara sesar, karena memang pengalaman melahirkan sebelumnya kan aku lewat normal. Jadi ini pertama kali banget buat aku, terus aku juga harus meninggalkan anak-anak, apalagi tadi juga ninggalinnya cuma izin sebentar, ternyata aku harus ninggalin anak-anak untuk ke rumah sakit. Jadi aku cukup sedih, sempet nangis juga sama suami aku. Terus suamiku juga bilang bismillah aja, kita fokus dulu sama dede bayi yang di perut, insya Allah anak-anak juga aman, ada neneknya. Cuma namanya seorang ibu ya bunda-bunda, kita tuh ninggalin anak tuh kayaknya tuh berat, apalagi bener-bener tadi tuh aku pamitnya cuma bilang sebentar aja. Dan singkat cerita setelah semuanya sudah diurus, aku juga tadi udah dirapit juga di klinik karena memang sesuai prosedur karena masih pandemi, jadi kita harus dirapit dulu. Jadi aku sama suami aku tadi itu dirapit dan alhamdulillah hasilnya itu negatif. Jadi aku diantar sama bidannya itu dirujuk ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit itu sekitar jam 10. Setelah sampai di rumah sakit aku melakukan prosedur beberapa kayak cek darah, periksa ada alergi atau enggak, semuanya itu diperiksa dulu. Dan itu yang aku bilang, ternyata juga cukup sakit ya bunda-bunda. Mungkin bedanya kalau kita melahirkan secara normal, kita tuh sakitnya saat kontraksi 1, 2 sampai kontraksi 10. Tapi kalau melakukan persalinan secara sesar tetap sama, saat kita melakukan pengambilan darah, kita diinfus, kita dipasangin kateter, dicek darah kita ada alergi atau enggak, itu semuanya sakit, tetap sama sakit. Dan aku juga sempat ngerasain nggak nyaman, apalagi waktu diambil dipasangin infus, diambil darahnya juga. Singkat cerita aku masuk ke ruangan operasi itu sekitar jam setengah 11 malam, dan itu malam Jumat ya bunda-bunda. Aku nggak ditemenin sama suami aku, jadi suami aku nunggu di luar. Aku cuma bisa berdoa saat proses itu, benar-benar pengalaman pertama aku banget. Memang waktu persalinannya itu bisa dibilang cepat ya bunda-bunda. Jadi sebelum proses
operasi sesarnya kan ada tahap-tahapnya, kayak disuntik supaya tidak merasa sakit. Jadi tuh aku kebetulan kemarin disuntiknya itu setengah badan, jadi dari perut ke bawah itu aku udah ngerasain apa-apa. Dan jam 11 kurang, itu tepatnya jam 10.45 si Dede lahir. Alhamdulillah aku tuh langsung lega. Itu benar-benar proses cepet banget ya bunda-bunda, makanya bisa dibilang operasi sesar itu memang cepat. Kita nggak perlu ngerasain kontraksi yang lama dari 1 sampai 10, tapi setelahnya itu yang lumayan sakit nanti pemulihannya. Jadi jam 10.45 alhamdulillah anak aku lahir, berjenis kelamin laki-laki, beratnya itu 3 kilo 3,5an kilo, terus panjangnya itu 48 cm. Alhamdulillah kita kasih nama itu Muhammad Akbar Al-Farizi. Jadi nanti dipanggilnya tuh Dede Akbar. Nah setelah sudah selesai, jadi setelah si Dede bayinya udah dikeluarin sama dokter, yang cukup lumayan lama, aku tuh sambil nunggu, ternyata lumayan lama juga itu proses penyelesaiannya ya bunda-bunda, kayak dijahitnya. Dan itu jujur aku tuh ngantuk banget sama ngerasain dinginnya banget di ruangan operasi. Setelah semua sudah selesai, alhamdulillah proses persalinannya selesai, sudah masuk untuk ke ruangan perawatan. Aku itu selesai sekitar jam 11-an. Aku masih dalam keadaan dibius, masih setengah ngantuk, masih belum bisa menggerakkan kaki aku, masih kebas banget. Dan dokter pun bilang, sering nanya, harus sering-sering digerakin kakinya untuk gerak kiri kanan. Dan aku dari jam 11 itu ya bunda-bunda baru bisa menggerakkan kaki atau berasa kebasnya hilang itu sekitar jam 5 subuh. Jadi sekitar 6 jam itu aku baru bisa menggerakkan kaki aku, dan baru berasa rasa nyeri di bagian perut. Setelah aku sudah bisa menggerakkan kaki, sama dokter aku dibawa ke ruang perawatan. Nah jadi di situ di ruang perawatan itu aku sekitar jam 7 baru ketemu sama si Dede. Jadi dari jam 11 Dede dilahirkan, aku baru bisa ketemu itu sekitar jam 7. Dan alhamdulillah aku bisa langsung menyusui, walaupun dengan dalam keadaan yang ternyata benar-benar sakit banget ya bunda-bunda. Dan di situ aku masih dalam keadaan menyusuinya tuh tiduran karena belum boleh duduk. Di situ aku masih pakai kateter gitu, jadi aku belum bisa menyusui si Ade itu duduk, jadi masih tiduran gitu. Nah jadi aku tuh selama di rumah sakit itu aku harus belajar bisa jalan, belajar duduk setelah dilepas kateternya. Jadi aku tuh benar-benar berusaha banget, tekad banget semua demi anak-anak sih ya bunda-bunda, supaya aku juga cepat pulang. Karena kasihan juga sama abang-abangnya di rumah. Jadi aku berusaha, ternyata memang benar-benar baik lagi. Aku bilang sakitnya itu luar biasa ya bunda-bunda, bisa dibilang sempat putus asa. Aku tuh kayak yang sedih, sempat masih belum kayak nggak percaya kalau aku tuh harus melahirkan secara sesar. Dan alhamdulillah aku tuh berusaha banget untuk bisa cepet jalan, walaupun masih agak bungkuk, walaupun dengan selangkah demi langkah aku tuh berusaha biar supaya nanti pas diperiksa dokter tanya aku udah bisa jalan, aku jawab aku udah bisa jalan, jadi supaya bisa diizinin pulang cepat. Singkat cerita, jadinya aku tuh hari Sabtu sudah diizinin pulang. Jadi malam Jumat aku melahirkan, Jumatnya aku pemulihan, aku belajar duduk, aku belajar jalan. Alhamdulillah Sabtunya aku sudah boleh pulang. Nah setelah disampai rumah, ini aku bilang ya bunda-bunda, pemulihannya ternyata itu lebih berat, lebih sakit daripada melahirkan secara normal. Makanya aku bilang untuk bunda-bunda atau untuk semua yang sedang melahirkan secara sesar harus tetap semangat, harus tetap optimis. Apapun yang kita lewatin itu pasti sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau melahirkan secara normal, mau melahirkan secara sesar, yang penting kita itu udah sama-sama berjuang, udah sama-sama berusaha untuk
menyelamatkan anak kita yang sudah kita kandung selama 9 bulan. Karena kalau kita memaksakan untuk tetap melahirkan secara normal, karena kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita tetap memaksakan. Begitupun juga dengan aku. Jadi aku bersyukur karena aku sudah melahirkan secara operasi sesar. Jadi aku pun juga pernah melahirkan secara normal. Jadi aku bisa bilang seperti ini karena memang aku sudah mengalaminya sendiri. Bahkan sampai sekarang di hari ke-6 ini aku tuh masih suka nangis ya bunda-bunda. Nangisnya tuh dalam hal kayak mau bergerak itu bener-bener sakit. Terus yang paling sedih itu kalau habis tiduran terus aku mau gendong si adik kalau dia lagi nangis, mau duduk untuk menyusui, itu tuh aku nggak bisa gerak cepet. Kalau lagi malam mau gerak cepet duduk tuh susah banget. Aku butuh waktu tuh sekitar 20 menitan untuk bisa bangun. Bahkan aku minta bantuan suami aku untuk bangun duduk ke posisi duduk itu tuh berat banget, susah banget. Makanya tetap semangat untuk ibu-ibu semua di sana. Sekali lagi aku bilang kita nggak perlu sedih, kita tetap bersyukur. Yang penting kita bisa sehat, selamat, buah hati kita juga bisa lahir dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Nah jadi seperti itu aja sih benar-benar singkat ceritanya video kali ini. Kenapa aku bisa persalinan secara sesar, kenapa aku nggak bisa diinduksi, karena memang tadi aku bilang si dede bayi itu detak jantungnya tuh cepet, jadi memang harus dilakukan tindakan yang cepat lewat operasi sesar. Nah jadi seperti itu aja sih bunda-bunda, sharing video aku tentang operasi sesar yang aku alamin dan pemulihannya. Jadi gitu aja ya bunda-bunda, singkat cerita sharing aku tentang persalinan normal. Walaupun memang aku bilang saat prosesnya itu tidak sakit karena memang cepat banget, karena kita nggak ngalamin kontraksinya dari 1 sampai 10 seperti kita melahirkan normal, karena kan butuh waktu pembukaan dari 1 sampai 10 dan itu rasanya pun luar biasa nikmat sakitnya ya bunda-bunda, karena kan memang aku juga mengalami melahirkan secara normal. Tapi setelahnya itu, setelah prosesnya selesai, pemulihannya itu yang sangat menyakitkan kalau buat aku pribadi. Mungkin bagi beberapa orang ada yang bilang pemulihannya cepat atau rasa sakitnya nggak terlalu. Kalau aku sendiri merasakan itu di badan aku tuh ngerasa memang sakit banget. Mungkin untuk beberapa hari ini, semoga insya Allah aku cepat pulih di beberapa minggu ke depan supaya aku bisa melakukan aktivitas seperti biasa, aku bisa share rutinitas aku lagi, aku bisa berbagi kegiatan aku sehari-hari sebagai berumah tangga. Doakan aja ya bunda-bunda, semoga pemulihan aku bisa lebih cepat, aku pun lebih sehat lagi, semangat lagi. Jadi untuk sekian dulu video kali ini, jangan lupa untuk selalu like, komen, juga subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.